فإن آتي محمد وسيلة الفضيلة اللهم محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita bisa menjadikan kita sebagai hamba yang syukur, hamba yang bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan petunjuk dan ajarannya, sehingga Allah pun akan menambahkan segala nikmat karunia kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Para jemaah sekalian, di dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, darajat, dengan beberapa derajat dan tingkatan. Para jemaah sekalian, ayat ini adalah merupakan ayat yang sesungguhnya memberikan kabar gembira tentang bagaimana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu Allah berikan nilai lebih daripada yang lainnya. Maka tentu kita sebagai seorang mukmin yang sudah Allah anugerahkan iman, hendaknya kita berupaya untuk bisa mendapatkan nilai derajat yang lebih dengan cara bagaimana kita mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Para ulama sepakat ilmu yang menjadi pokok dimaksud dalam hadis tadi adalah ilmu-ilmu yang bertalian dengan agama kita. Ilmu dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ilmu yang mengajarkan bagaimana kita sholat. Ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para jemaah sekalian, ilmu-ilmu itulah yang akan menghantarkan kita kepada nilai baik. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasul, barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Jadi Allah menegaskan, Rasul menegaskan, kalau Allah inginkan kita baik, maka yufaqihu fid din. Allah jadikan kita sebagai orang yang mengerti tentang ilmu agama kita. Kenapa itu menjadi nilai baik? Karena ilmu agama yang kita pahami, ilmu agama yang kita mengerti, maka akan membimbing kita. Sehingga dia tahu mana yang haram, mana yang halal. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dia tahu mana yang dilarang dan mana yang diperintah. Para jemaah sekalian, maka ilmu ini merupakan sesuatu yang harus kita cari. Tidak ada orang punya ilmu melainkan dengan belajar. Kata Rasul, al-ilmu bit-ta'allumi. Yang namanya ilmu itu bit-ta'allum, dengan belajar. Sehingga kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, tatkala Rasul diutus kepada mereka, di mana Allah tegaskan, huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Dengan apa Rasul diutus? Kata Allah, bil huda wa dinil haq. Dengan petunjuk dan agama yang benar. Para ulama menafsirkan makna al-huda adalah al-ilmin nafi'. Rasul itu diutus dengan ilmu yang bermanfaat. Wal huda adalah Rasul diutus dengan abil huda adalah al-ilmu nafi'. Sedangkan adalah dinul haq adalah al-amalus salih. Artinya Rasul diutus kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan mengajarkan ilmu sehingga dengannya orang bisa beramal salih. Para sahabat Rasulullah dahulu ketika mereka mencari ilmu dengan Rasul, tentu mereka juga seperti kita, punya kesibukan, punya kegiatan, punya pekerjaan. Namun mereka bagaimana mencari ilmu dengan Rasul tadi sampai bergiliran dan bergantian. Sahabat si A dengan sahabat B berjanjian, kamu kerjanya kapan? Oh, saya shift pagi. Maka ya sudah, kalau gitu kamu adalah ngaji sama Rasul, nuntut ilmu Rasul di sore hari. Yang satunya shift sore. Oh, kalau gitu kamu adalah belajar dengan Rasul di shift pagi. Ketika mereka bertemu, ya kan, di rumah mereka atau di jalan mereka atau di masjid, mereka saling berbagi ilmu tadi satu dengan yang lain, menghabarkan, memberitahu, oh tadi Rasul pagi menyampaikan A, oh tadi Rasul menyampaikan adalah B di sore hari. Sehingga itu bagian dari bagaimana mereka berupaya untuk mencari ilmu. Para jemaah sekalian, ini adalah contoh. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh, para ulama yang terkenal, ya kan, seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, seperti Imam Bukhari rahimahullah. Mereka luar biasa mencari ilmu. Para ulama mencatat bahwa Imam Bukhari ketika mencari ilmu, belajar hadis, itu perjalanan ditempuh tidak kurang dari 9.000 kilometer. Mereka melakukan perjalanan tadi demi mencari ilmu. Berjalan kaki, bukan kayak kita. Kalau kita kan nyari ilmu, mungkin naik pesawat, naik motor, naik mobil. Enggak, jalan kaki, naik onta. 9.000 kilo bisa dibayangkan. Itu adalah dalam sejarah disebutkan seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mencari ilmu, beliau terlahir di mana? Beliau terlahir di Gaza. Mencari ilmu, ibunya adalah menemani beliau karena beliau yatim. Diantarkan ajar Imam Syafi'i ke Mekah untuk belajar. Dari Gaza ke Mekah. Setelah belajar di Mekah, kemudian beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah. Dan seterusnya kemudian beliau tinggal di Baghdad. Lalu kemudian beliau pindah ke Mesir. Itu adalah negeri yang dijelajahi oleh Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya
dengan fasilitas yang sekarang mudah. Semuanya mudah. Orang mungkin sekarang untuk mencari ilmu tidak perlu mungkin jauh kepada kajian A dan B. Bisa dengan adalah menggunakan media. Maka yuk kita mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah, dalam kita sholat, bagaimana kita bersolat dengan yang benar. Kita tidak sholat hanya ngikut kebiasaan yang pernah kita dapatkan mungkin dahulu. Coba kita belajar. Bagaimana kita bertakbir. Bagaimana kita memahami lafaz Allahu Akbar. Bagaimana kita memahami adalah makna adalah Al-Fatihah. Bagaimana kita memahami ruku dan sujud yang benar. Bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah tadi sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian yang harus kita pahami, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu, belajar ilmu tentang agama kita, tentang ibadah kita, itu merupakan kewajiban. Karena Allah telah menjadikan tujuan dan maksud daripada kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Dan ibadah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan berbekal kepada ilmu. Kalau saja kita di dalam adalah dunia kerja, seorang dokter ketika ingin memberikan resep kepada pasiennya, dia butuh kepada ilmu. Takarannya adalah, orang umur sekian, kemudian berat badan sekian, maka dosisnya sekian. Perlu dengan ilmu. Kalau saja yang terkait dengan urusan dunia yang kita hidupi, sekedar hanya mungkin 70-80 tahun, perlu kepada ilmu, maka untuk sampai kita kepada akhirat, tentu adalah ilmu lebih dituntut. Maka tadi Rasul mengatakan, Allah menjanjikan akan mengangkat siapa? Orang yang punya ilmu dan didasari kepada iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu kita belajar dan belajar. Tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Para ulama mencari ilmu sampai adalah usia tua. Dan tidak ada kata terlambat dalam kita belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Di dalam satu haditsnya Rasul menegaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan orang yang mencari ilmu. Kata Rasul, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di mana jalan yang ditempuh tersebut adalah dalam rangka mencari ilmu. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Kata Rasul dengan hadits tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan orang itu dengan ilmu yang dipelajarinya tadi jalan menuju surga. Kata para ulama, hadits ini mengisyaratkan kepada kita bahwa surga yang selama ini kita minta, surga yang selama ini kita harapkan, surga yang selama ini menjadi adalah keinginan kita untuk ada kita berada padanya setelah kita mati nanti. Kata para ulama, untuk ke surga tadi perlu kepada ilmu. Karena ketika orang di dalam beribadah, di dalam kehidupannya, dia tidak berdasarkan kepada ilmu, maka yang ada
perbuatannya akan menghantarkan kepada hal-hal yang dilarang, kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, perkara-perkara yang menghantarkan kepada neraka, naudzubillah. Maka ketika orang punya ilmu, sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan asbab yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap mukmin punya kewajiban untuk apa? Berupaya agar dirinya bisa masuk ke dalam surga. Dan kata Rasul, untuk mudah ke sana itu adalah dengan ilmu. Maka kita hendaknya selalu berupaya bagaimana kita mencari ilmu. Kalau kita belum bisa yang mungkin hebat, yang besar, belajarlah dari yang kecil. Kita dengan ilmu Al-Quran katakan, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, belum bisa. Ayo belajar. Nanti kalau sudah bisa belajar baik dengan Al-Quran, belajar dengan hadis-hadis, kemudian belajar bagaimana sholat, dan seterusnya. Namun kita tidak boleh pernah putus asa untuk belajar. Kenapa? Karena itulah yang bisa menghantarkan kebaikan kepada kita. Tadi Rasulullah menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah dalam memahami agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu kita semangat dalam mencari ilmu, sehingga apa yang menjadi surga yang selalu kita harapkan di sisi Allah tersebut, Allah mudahkan untuk kita raih dan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.